Oke, gengs, apa kabar? Jadi gimana? Inkonya naik, tinsnya naik, mantap ya cuy, mantap. Saham-saham winners di Jumat Take Profit. Jadi guys, ya kenapa gue bilang di Jumat Take Profit? Jadi lo harus hati-hati guys ya. Kalau misalnya ada yang naik, lo harus antisipasi bahwa dia akan turun guys. Dan sementara kalau dia turun, lo akan antisipasi dia naik. Tetapi guys, jangan buat action setelah atau sebelum dia naik atau turun ya. Jangan buru-buru, santai aja. Karena dengan membiarkan mereka naik atau turun, maka lo akan memperbesar kemenangan lo dalam trading atau investasi, ya guys ya. Nah, kalau kalian lihat ya, JKSE guys, JKSE ya, gue kecilin dulu fan gue. Oke. Nah, kalau lo lihat guys ya, JKSE ya, JKSE, bentar ya. Nah, apa sih? Nah, kalau lo lihat ya, JKSE guys, dia naik ya, overshoot 7049 ya, alhamdulillah. Jadi udah nggak ada lagi resisten yang kita ini, dengan otomatis dia akan hilang guys ya. Dan mudah-mudahan menuju 7200-nya ataupun menuju area 72, 29 atau 76 akan menjadi hakiki. Dan kalau kalian lihat ya, di monthly-nya ada tarikan garis ekstrapolasi bisa ke 8400 ya guys ya. Nah, kalau kalian lihat juga ya guys ya, gua akan taruh di sini di Stockbit ya. Ya, kalau kalian lihat, oh sorry, pakai HQ aja ya. Pakai HQ ya. Terus SC IHSG ya, atau SJ2 IHSG. Ya, terbukti ya guys ya, bahwa kalau 0, ya, maka dia akan rally sampai bulan Mei. Dan apa yang terjadi hari ini? Ya, dan dia akan jalan sampai bulan Mei. Mudah-mudahan ya guys ya. Tapi kita lihat April udah hati-hati ya, Mei juga hati-hati. Tapi juga satu, membuktikan bahwa cuap-cuap gue di awal bulan Februari, akhir bulan Februari, bahwa perang akan membantu IHSG menuju 7.000 atau 8.000-nya. Ya begitulah ya. I hate it when I'm right. Oke guys, lanjut ya. Jadi kita akan bahas saham-saham winners di Jumat Take Profit. Kenapa gue bilang Jumat Take Profit ya guys ya? Karena kalau dia tinggi di minggu-minggu ini ya, besok kayaknya rata-rata dia akan tes support, karena ini baru breakout dari 7.000-nya ya guys ya. Nah, kalau tes support mudah-mudahan dia nggak turun dari 7.000 ya, berharap gue ya, ataupun nggak turun dari 7.000 atau 6981 ya. Jadi mudah-mudahan dia sampai di sini aja, 7018. Ingat ya, kemarin resistennya di sini, dan mudah-mudahan naik ya. Nah, itu ya guys ya. Dan kalau kita lihat ya, tadi balik lagi ke sini, sektor-sektor pendukungnya ya, dari sini kita bisa lihat ya, heat mapnya ya, IHSG ya, itu satu basic, BUMN, infra dan lain-lain ya, Kompas 100 ya, dan lain-lain ya guys ya, yang mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Dan kalau gue lihat nih, BUMN, bisnis ya, energi dan yang lain-lain ya, ini juga lumayan ya guys ya, walaupun 0, tapi lumayan kalau menurut gue. XG30 ya juga ini ya. Dan kalau kalian lihat ya, dari indeks ya, XG30 tuh apa aja sih om gitu ya, XG salah, XG30 tuh apa aja sih? Nah, XG30 itu adalah
Inco, Antam, Pewon, Pins, Tewer, PTPP, UNTR, Wika, BRPT, Adro, Harum, Tebik, dan segala macam. Adro kalau menurut gua masih belum begitu jalan ya, boleh dilihat-lihat. Harum juga, UNTR udah loncat tapi masih boleh ya. BRRI, Medco, dan yang lain-lain boleh kalian lihat-lihat. Nanti akan dibahas oleh Om Swing Trader. Ya, sedangkan kalau kalian lihat di cacingmologinya guys. Cacingmologinya kalau menurut gua ya sorry ya, energinya mulai ngelengos, basicnya lengos, SMD ya, transnya ya, MBSS-nya digeser ya, juga mulai mudah-mudahan lancar. Sikliknya juga, dan kayaknya hampir seluruh industri ya mulai ngelengos ke arah front runner, which is good ya kalau menurut gua. Dan semoga besok-besok dia akan mumbul semua di sini ya guys ya. Dan kalau kalian lihat di basic TPIA, Inco, DKFT, Antam ya lumayan semua gitu ya guys ya. Yang lain mulai ikut-ikutan ya. Lalu dari sini juga ada Tech ya. Lalu ada Same ya di health ya. Dan KLBF ya, KLBF inget ya, KLBF ini sideways tahunan, kalau dia breakout seru banget ya guys ya. Dan kayaknya di weekly udah breakout nih ya, di weekly udah breakout, so lihat aja. Lalu setelah itu ini finance juga semua, BJTM, BJBR, BBRI ya, almost Himbara semuanya naik ya, himpunan bank-bank negara. Oke. Di sini juga seru ya. Adro dan segala macam bentuknya udah mulai melengos nih ya, I like it ya, selain Akra juga ya. Oke, itu aja dari gua, dan gua serahkan ke Om Muntansir untuk membahas-bahasnya ya. Silakan Om Muntansir. Thank you Om Yusa. Oke, gimana guys hari ini? Apa kabarnya? IHSG all time high lagi ya. Oke, hari ini mantap banget ya IHSG ya. So far kalau kita lihat IHSG masih bullish kayak gini, posisinya kalau saya pribadi banyak follow the trend ya. Karena sayang, IHSG bullish tapi kita buru-buru ya. Jadi please kalau misalnya masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk saham-sahamnya, diikutin dulu aja trennya ya. Jadi jangan buru-buru. Nah, kayak gitu juga yang baru mau masuk, dilihat-lihat lagi, tunggu koreksinya baru dicicil. Oke, kita langsung aja to the list ya. Yang pertama ada TINS. TINS, wadidaw, hari ini loncat lagi ya. Udah bisa breakout nih dari sini ya. Dari resistennya di 1755 ya. Dan ini sekarang posisinya di harga 1845 ya untuk sekarang. Terdekatnya ya harus menguji lagi ya 1925, 1900 sampai 1925-nya. Kalau dia bisa keluar lagi, wadidaw ya, bakal panjang ya, menuju ke 2300 dan 2500-nya. Untuk yang baru mau ambil gimana untuk sekarang? Better dicopet dulu aja ya, karena hati-hati ini udah dekat area resisten. Kalau mau ambil sekarang ya please dilihat-lihat lagi resisten di area 1900-nya. Kalau yang udah punya gimana? Yang udah punya pasang SL plus aja, follow the trend. Kalau misalnya dia masih lanjut naik ya hold dulu aja. Atau mau take profit sebagian di 1900 juga boleh ya. Selama dia nggak turun lagi di bawah 1730, potensi dia naiknya masih besar banget ya guys ya untuk TINS. Next ada Same. Same juga baru breakout ya hari ini ya, baru mau jalan nih kayaknya ya. Untuk sekarang kalau mau ambil di 400 ya, menuju ke 446, SL di 374 ya, atau tunggu lagi pantulannya di 392. Seperti itu untuk Same-nya, menuju ke 450 terdekat ya,
444 ya, 444 sampai ke area 500-nya. Semoga dia bisa lancar ya untuk samanya. Mantap nih, silahkan dilirik-lirik. Oke, lanjut. Ada Inco. Inco juga sama, loncat kodok lagi hari ini. Oke, cuman ini juga area resistennya terdekat ke 7.000 dulu ya untuk Inco-nya ya. Kalaupun dia baru sekali breakout lagi nih di atas 7.100, dilihat-lihat dulu aja ya. Tunggu koreksi dan pantulannya baru ambil lagi. Seperti itu untuk Inco-nya. Menuju mana kalau dia bisa tembus dan bertahan di 7.100, wadidaw ya. Bakal panjang nih kayaknya ya. Menuju ke 8.000 dan 8.500-nya. Let's see apakah bisa kejadian atau enggak. Seperti itu. Yang jelas hati-hati untuk yang baru mau masuk. Kalau yang udah punya dari bawah sih harusnya udah nyayur-nyayur aja nih ya. Udah pamer porto nih. Seperti itu ya untuk infonya ya. Mantap nih, overall sih mantap ya. Kita lihat aja pembuktiannya di 7.000 dan 7.100. Apakah dia bakal rejection atau dia akan breakout ya. Seperti itu untuk infonya. Next ada DKFT. Oke, untuk DKFT, untuk sekarang kalau mau beli di 147 ya, SL di 140, terdekat menuju ke 156 ya, kalau lancar lagi menuju ke 174. Lanjut, ada KLBF. KLBF nih juga udah keluar ya dari trend line minor yang di sini, which is good ya. Nah, jadi untuk sekarang gimana? Kalau mau ambil di 1670 ya, tunggu koreksi dulu. SL-nya bisa dipasang di bawah 1620 ya. Menuju ke 1720 kalau dia lancar lagi. Menuju ke 1840 dan 1900-nya. Nah, seperti itu untuk KLBF. Kita lihat aja bentuknya sih harusnya dia jalan ya, karena udah mulai breakout dan udah ada tanda-tandanya juga nih untuk KLBF. Let's see ya. Lanjut, ada Antam. Oke. Antam perlu diwaspadai ya, karena di sini udah dekat-dekat area resisten juga ya di sini. Nah, ini udah masuk area-area resisten. Kita lihat ya apakah dia bisa breakout atau enggak ya. Jadi kalau saya sendiri sih mungkin bakal tunggu lagi di atas 2.700 ya. Menuju ke 3.200-nya kalau dia lancar ya. Cuman hati-hati, disesuaikan money manajemennya, jangan langsung all in aja gitu ya. Kalau kayak gitu mending ke binomo aja. Oh, enggak ya, bercanda ya. Nanti saya disomasi lagi ya. Oke, lanjut. Ada Sen. Untuk Sen ini juga udah mulai breakout ya. Udah keluar nih ya. Nah, jadi untuk sekarang kalau mau tunggu di 230 ya. Menuju ke 270, SL bisa dipasang di bawah 200 ya. Seperti itu. Kalau misalnya dirasa kejauhan untuk SL-nya ya tunggu lagi ya. Tunggu pantulannya sekali lagi baru mulai dicicil ya. Seperti itu untuk Sen-nya. Lanjut ada Empo. Empo juga baru keluar ya dari tren lainnya. Yang asalnya dari downtrend ini udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah. Cuman perlu digarisbawahi di sini ada area resisten ya di 120 sampai 122 sampai 124-an ya. Ini ada resisten, jadi please be careful ya. Jadi kalau saya sendiri sih mungkin tunggu konfirmasi di atas 124 ya. Kalau dia bisa bertahan setelah koreksi dan mantul lagi di area sini, kemungkinan bisa nyampe ke 153 ya. Seperti itu untuk Empo-nya. Jadi dilihat-lihat dulu aja, oke? Lanjut, ada BBRI. Nah, BBRI ini udah mulai retest lagi ya. Retest resisten yang di sini, apakah dia bisa breakout? Kita doain ya, bisa breakout ya. Untuk sekarang kalau mau tunggu di 4760 ya.
SL di 4580 menuju ke 5230. Selanjutnya ada BBCA. BBCA juga setelah dia naik kemarin dan ini koreksi di 18 Maret, 17 Maret ya. Dan ini bertahan ya, masih bertahan. Harusnya no worry ya kalau untuk BBCA ya. Selama dia nggak turun di bawah 7.600, nah area-area sini ya, 7650 harusnya masih oke untuk BBCA. Ya kalau mau cicil ya boleh ya dari sekarang dicicil. Cuman pasang SL-nya di bawah 7650 menuju ke 8.600-nya. Seperti itu untuk BBCA. Lanjut, ada BMRI. Nah, setelah dia false ya kemarin, breakout di sini, dan false, nah ini dia mau coba lagi ya. Mau coba breakout lagi untuk BMRI-nya. Untuk BMRI juga sama ya, selama dia nggak turun, ya di bawah-bawah sini ya, di bawah 7.600 harusnya masih oke untuk BMRI-nya. Kalau mau tunggu konfirmasinya, tunggu di atas 8.000 ya untuk BMRI. Kalau dia bisa bertahan, semoga lancar nyampe ke 8.500. Oke? Kita lihat besok apakah dia bisa breakout atau malah turun. Kalau misalnya turun, tunggu lagi aja pantulannya di 7.800 ya. Seperti itu. Lanjut, ada BBNI. Untuk BBNI-nya, untuk sekarang, kalau mau cicil boleh ya, 8175 atau 8150. SL-nya bisa dipasang di bawah 7950 menuju ke 9.200. Kalau jauhnya semoga dia bisa nyampe ke 9.600-an ya. Kita lihat juga di sini pattern-nya jauh ya sepertinya. Kita doakan aja ya. Sambil jangan lupa pasang SL. Oke. Lanjut, ada MBSS. Hari ini wadidaw ya, 10%. Mantap banget nih MBSS ya. Untuk SL di 12.50 ya. Beli di 13.65 menuju 1.600. Lanjut ada Lucy. Lucy juga ini baru mau jalan lagi nih kayaknya ya. Untuk yang swing sih tunggu dulu ya di 75. SL-nya bisa dipasang di bawah 70 menuju ke ya terdekatnya di 80 ya. Kalau dia bisa breakout lagi menuju ke 90 nih untuk Lucy. Ini bagus juga nih sepertinya. Jadi silahkan dilirik-lirik ya. Atau dimasukin ke watchlist om-om dan tante-tante semua. Oke? Lanjut. Ada Telkom. Oke. Untuk Telkom overall sih sebenarnya masih bullish ya. Masih naik aja nih, masih up. Untuk sekarang pasang SL aja di 4370 ya. Kalau mau beli tunggu di atas 4580 menuju ke ya terdekatnya di sini ya, resistennya yang pernah disentuh 2017 lalu di 4.800 ya. Kalau dia lancar lagi semoga bisa nyampe 5160 untuk Telkomnya. Lanjut ada BJBR. Oke. Untuk BJBR. Kita tandain dulu ya area-area resistennya. Nah, kira-kira di area-area sinilah. Nah, ini udah deket resisten juga ya. Jadi kalau mau ambil sekarang agak sayang ya. Karena kita nggak tahu nih apakah dia bisa breakout atau enggak ya. Cuman kalau misalnya pengen nyicil, tunggu di 1455 ya. Pasang SL-nya di 1400. Terdekatnya menuju ke 1500. Kalau dia bisa breakout, mungkin bisa lancar nyampe ke 1700-nya ya untuk BJBR. Lanjut, ada PNBN. Oke. Untuk PNBN-nya. Untuk sekarang beli di 815 ya, atau lebih oke lagi kalau dia bisa breakout dari
850 ya. Cuman kalau mau ambil sekarang ya bisa ya 815 SL795, cuman ya terdekatnya ke 850 dulu ya, 850 ke 900 ya. Itu untuk PNBN. Lanjut ada UVOE, damai sejahtera abadi ya. Untuk sekarang ini tunggu lagi aja ya, tunggu lagi koreksinya dulu di 2070 ya, SL di 1930 menuju ke 2500. Cuman kalau besok jalan lagi mau dicopet dulu ya silahkan ya. Karena ini naiknya udah terlalu tinggi, takutnya dia nanti turunnya juga dalam. Jadi jangan lupa pasang SL-nya aja. Oke. Next, AMRT. Setelah dia breakout ya dari 1330 ya, sekarang lancar jaya. Posisinya sekarang AMRT lagi retest resisten ya. Lagi retest dulu. Nah, untuk sekarang kalau mau tunggu, kalau saya sih prefer bakal tunggu lagi di 1355 ya. Tunggu koreksi sekali, mantul, baru ambil ya. Atau tunggu di atas 1435 menuju ke 1550 ya. Seperti itu untuk AMRT. Lanjut, ada OASA. Oke. Untuk OASA. Nah, ini kita lihat ya, kalau dia bisa breakout dari 820, semoga lancar nyampe ke area sini ya, 930 dan 1100-nya ya. Untuk sekarang kalau mau ambil di harga sekarang bisa di 750 ya, cuman SL-nya pasang di bawah 695 ya. Hati-hati aja di area 900 ya, 880 sampai 920. Please watch area-area tersebut ya. Karena takutnya nggak kuat dan nggak bisa breakout. Malah balik lagi ke bawah. Seperti itu. Lanjut, ada UNTR. UNTR juga loncat kodok ya hari ini ya. Mantep banget. Dan ini lagi retest resisten lagi ya. Ini bakal wadidaw ya. Kalau dia bisa tembus nih di atas 28475, ya kita genepin aja 28500. 21. Wah, bakal panjang ya sepertinya. Kita coba iniin aja deh. Kita hitung pendeknya aja ya, pakai ini aja. Pakai Fibo aja ya. Kita retrace Fibo-nya aja. Nah, kalau dia bisa breakout dari 28500, semoga dia bisa nyampe ke 34.000-nya nih guys. Seperti itu. Cuman untuk sampai ke area tersebut butuh waktu ya, dan pastinya waktunya enggak sebentar menurut saya kalau lihat dari chartnya. Jadi please disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kalau untuk saat ini sih bakal lebih oke lagi kalau tunggu di atas ini ya. Kalau bisa breakout baru mantap. Cuman kalau mau cicil dari sekarang ya silahkan. Cuman ini udah ada gap dan SL-nya pasang di 24500. Seperti itu untuk UNTR. Bagusnya ini kita lihat chart di weekly atau di monthly nih. Untuk UNTR-nya. Nah, jadi jangan lupa ya cek chart weekly atau monthly-nya kalau misalnya mau swing panjang ya. Atau semi invest. Semi enggak tuh. Oke. Lanjut, ada Pitro. Nah, Pitro juga ini udah dekat-dekat area resisten lagi ya. Jadi untuk sekarang kalau mau cicil ya silahkan di area-area 2750 ya. Cuman pasang SL bertahap di bawah 2680 atau di bawah 2600 ya. Terdekatnya ya menuju ke 2900 dulu ya. Kalau dia bisa breakout, wah bakal panjang juga nih guys. Sepertinya untuk Pitro ya. Kalau dia bisa breakout ya. Oke. 21 ya. Bisa nyampe ke 3600-an ya untuk Pitro-nya kalau dia bisa breakout di kotak yang udah kita bikin ya.
Ya, high-nya di atas 2930-an ya. Seperti itu untuk Pitronya. Lanjut, ada Innov. Innov beli di 250, SL di bawah 224 ya, menuju ke 294. Lanjut, ada LSIP. LSIP merce hari ini retest support nggak apa-apa ya. Beli di 1460, SL di 1420, menuju ke 1515 sampai 1565 dulu ya untuk LSIP-nya. Nah, ini udah kelihatan juga nih, pattern-patternnya hampir-hampir mirip ya kalau dia bisa breakout dari resistennya ya. Bakal panjang juga sepertinya untuk LSIP-nya. Mengikuti harga minyak goreng yang makin mahal. Gitu. Kalau harganya murah, minyaknya nggak ada di supermarket ya. Kalau lagi mahal, stoknya pada penuh ya. Curhatan emak-emak ya. Emak-emak suka curhatnya minyak sayur ya. Oke. Kita langsung aja ke Ali ya. Untuk Ali, kalau sekarang beli di 12.675 ya, SL 12.275 menuju ke 14.000. Lanjut ada GZCO ya, Gosco Plantation. Nah, ini juga bakal seru ya. Beli di atas 168 atau di atas 170 menuju terdekatnya ke 200 dan ke 270-an ya untuk GZCO Gosco ya. Untuk Gosco-nya. Lanjut ada MBAP. Oke, untuk MBAP ini juga seru ya kayaknya ya. Kalau mau tunggu lagi koreksinya ya tunggu di area 3.900 ya. SL di 3820 menuju ke 4110 dan ke 4.300-nya. Kalau dia besok langsung jalan, ya mau dicopet dulu silahkan ya sampai ada koreksi dan pullback-nya lagi. Oke. Lanjut ada PPRE. PPRE dia mau coba reversal ya, cuman belum kelihatan banget ya atau belum confirm banget. Jadi kalaupun mau cicil di 171, SL di 166, terdekat menuju ke 189 ya. 189 dulu untuk PPRE-nya. Lanjut ada ASRI. Untuk ASRI beli di 167, SL di 161 menuju ke 186 ya. Ini juga sepertinya bakal cakep ya untuk properti-propertinya. Lanjut, ada IATA. Untuk IATA SL di 190, beli di 212 ya, menuju ke 234. Kalau dia bisa keluar lagi, menuju ke 260 ya, untuk IATA-nya. Seperti itu. Lanjut, ada MDLN. MDLN cakep juga ya hari ini ya. Cuman kalau untuk swing, tunggu lagi ya di 88. SL di bawah 79, terdekatnya yang menuju ke 98 sampai ke 102 ya. Kalau dia bisa breakout dari di atas 105 ya, bisa bertahan, kemungkinan bakal lancar sampai ke 140-an ya untuk MDLN-nya. Oke, dan yang terakhir ada LFLO. Untuk LFLO, setelah dia naik dan turun. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah lagi ya. Cuman kalau saya sendiri sih mungkin bakal tunggu di atas 127 ya. Menuju ke 164. Untuk yang mau cicil ya boleh ya. Di 116 kalau misalnya dia mantul dan koreksi dan mantul, SL-nya pasang aja di bawah 107 atau di bawah 99 ya, batas akhir bangetnya. Seperti itu untuk LFLO-nya. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa membantu ya teman-teman semua, om-om semua, tante-tante semua, kakak-kakak semua ya dalam menyusun trading plan.
dalam trading di stock market, dan semoga bisa cuan konsisten. Amin. Ya, kita aminin bareng-bareng ya. Amin. Oke, that's all ya. Muntasir sign out. Bye-bye. Dilanjutkan oleh Om Yusa untuk membahas request-request dari teman-teman semua. Bye-bye, guys. Oke, kita bahas ya guys ya beberapa saham-sahamnya. Jadi kalian udah lihat ya, tadi udah dijelasin sama Om Tansir, banyak bank juga, ada Same, Inco dan yang lain-lain ya. Jangan lupa ya kayak AKR ya, Akra dan lain-lain itu juga boleh dilihat-lihat ya. Sebagai contoh Akra ya, wah lagi kita support nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, wajar ya, sabar aja ya. Ntar gue balik ke sini buat kalian yang mau bertanya mengenai request ya, mudah-mudahan bisa dijawab dengan benar. Tapi ingat ya, analisa yang kita bikin ya, baik dengan Om Tansir, Om Swing Trader, gue gitu ya, adalah analisa pure technical guys. Kalau kalian mau meningkatkan sukses rate-nya ya, harus dilihat lagi risk reward rasionya. Lalu yang kedua capital management-nya. Dan kalau kalian bingung ya, di pojok kanan atas ya ada tulisannya I ya, kalian boleh lihat di situ, dan di situ ada pelajaran-pelajarannya. Dan kalau kalian masih bingung juga, monggo guys ngambil kelas gue yang akan mulai tar lagi ya. Oke guys, dan jangan lupa ya, saham, stocks ya, forex ya, US stocks ya, semuanya adalah saham-saham yang mempunyai risiko guys. Jangan terbuai satu bahwa ajakan untuk cuan dan titip dana ya 100% duit nggak hilang. No guys ya, di kita itu ada kemungkinan hilang. Makanya gue selalu bilang risk reward rasionya diperhatikan. Karena apa? Karena risk reward rasio, jangan lihat rewardnya aja guys, risiko untuk lossnya juga kalian lihat ya. Jadi biar kalian siap dan memastikan dengan duit yang perlu kalian lakukan dengan risiko tersebut berapa gedenya ya. Oke, kita mulai ya. Ada 4 nih, Lumagen ya. Oke, 4 kita lihat ya. Pertama 1, 2, 3 Semera Om, Semera kalau nggak salah gue nggak ada ya Semera, jadi kita masuk Semera atau Sumarekon Agung ya. Kalau menurut saya tuh kan sabar belum ya, tunggu 1-2 candle lagi tembus 810 bisa ke 87. Apakah gua boleh ambil Om? Boleh aja lo ambil. SL di bawah 735 boleh ya, cicil kalau nanti tembus lagi 810 800 ya, beli lagi ya, gitu caranya ya, nanti gue ajarin di kelas ya. Lalu setelah itu ada apa nih, mohon analisa Cepin dan BGTG. Siap. Cepin ya, atau perusahaan ayam-ayaman ya, ayam masih turun ya guys ya, walaupun hijau, tapi kalau kalian lihat bagus di atas 5875 ataupun di atas 6000 baru bisa 6500. Untuk saat ini boleh cicil Om. Gue sih nggak rekomen ya, karena kalau dia nanti ada kemungkinan dia sideways, lu bisa tahan nggak? Nah, kalau lu bisa tahan ya monggo aja lo ambil ya, bagus diambil 5650, SL di bawah 5575 ya kalau gua. Oke, lanjut setelah itu BGTG. BGTG guys, BGTG masih flat ya, dan gua nggak rekomen untuk diambil kecuali kalau dia tembus dari 220 ya. Lalu setelah itu ada Esger, SDMR, BOS ya, BOS ya, BOS kalau menurut gua guys lagi turun ya guys ya, hati-hati, tunggu pantulannya dulu. Kalau besok mantul di atas 120 boleh diambil, atau kalau dia mulai mantul 111 boleh dicicil ya. Lalu setelah itu ada SDMR ya. Oke, SMDR ya. SMDR kalau menurut saya masih naik ya, sabar aja. SL 1315, SL 1255 ya, dan masih bisa naik ya. Lalu setelah itu BOSS, BOSS kalau menurut gua guys,
Ya, masih turun ya guys ya, hati-hati ya kalau gua ngeliatin gitu. Oke. Lanjut setelah itu Om nanya Palm mantul di mana Om? PALM. Palm kalau nggak salah udah dibahas ya tadi ya. Belum? Oh enggak ya, itu ya Getco ya. Oke, Palm kalau menurut saya mantulnya di daerah sini 785. Ini terbukti bahwa dia masih sideways ataupun dia masih test support. Kalau saya akan kalau dia tembus dari 940 lucu ya, misal menuju 1050, SL di bawah 900 ya. Kalau yang saat ini ya monggo-monggo aja ya kalau ada yang mau ngambil ya, tapi ingat ya masih sideways ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke YouTube. YouTube ya guys ya. Getco MPPA Getco-nya tadi udah dibahas. MPPA kalau menurut saya masih test support ya. Kalau dia mantul lagi 450 bisa menuju 586 dan 700. Lalu setelah itu SL-nya kalau dia mantul ya SR-nya di 344 ya. Lalu setelah itu trio metal dong Om, bisa sampai kemana? Follow the trend aja ya. Kalau gua kayak gitu, selama dia di atas averages 30 harinya, follow aja. Om input friend bulanan dong Om, sekarang average di 83. Sudah saatnya kah tembak lagi di 73? Nah lu. Oke, friend ya. Average 83. Wadidaw Om, friend itu ya turun terus ya. Gue inget banget tuh ya, ada yang interviewer ya kalau nggak salah sama salah satu yang punya yang udah jadi ini ya, pemerintahan ya, yang udah jadi pemerintahan, terus dia ini yang ngomong, Om saya punya dari 60 Om dan sekarang dia 140. Nah gue nggak tahu deh habis itu dia hold atau enggak, tapi modelnya sih udah mental ya. Nah kalau menurut gue kayak begini ya guys ya, kita baca ya bahwa dia masih turun ya, lower high lower low. Jadi high yang pertama dengan high yang kedua masih lebih low lagi, high yang ketiga lebih low lagi, high keempat lebih low lagi, high kelima lebih low lagi, dan ini apakah mungkin low-nya lagi ya. Dan kalau kalian mau ngambil ya, kalian udah punya dan segala macam ada di 83. Kalau saya ya, kalau udah turun kayak begini mendingan hati-hati cuy ya. Kalau gua ya, apalagi lihat ya, lo bilang di 73 tadi ya, lo mau ngambil ya, ini udah 71 ya. Guyurannya banyak lagi. Kalau gua makanya liatin kayak begini, kalau udah bentuknya kayak begini, TP aja ya, sebagian dan segala macam. Nah kalau kalian mau bertahan dan biarin aja, tunggu sampai gocap lagi ya. Kalau gua sih akan ambil lagi ya, kalau gua akan tunggu di atas 88 atau 94. Untuk saat ini gua nggak begitu ini ya. Kalau dia mantul pun gue juga diemin aja karena ada kemungkinan sideways ya, jadi kalau gue biarin aja. Oke guys, lanjut setelah itu ada Chen dan Budi. Chen-nya udah ya, Chen-nya udah, Budi Budi Storch ya. Kalau menurut saya ya guys ya, test support ya, kalau dia mantul lagi 198 bisa ke 230 240 ya. Lalu setelah itu ada DKFT. Aman nggak Om? Tadi DKFT-nya udah dibahas ya, aman. Mudah-mudahan pasang stop loss aja ya. Nih aman, SL di bawah 139-an. Lanjut setelah itu BOSS ya, udah. Energi Om, energi ya. Energi kalau menurut gua ada potensi untuk naik lagi ya guys ya. Ini test support, kalau dia besok ditutup hijau di atas 171, mudah-mudahan nyampe 193 atau 184. SL kalian pasang di bawah 156 ya. Ini ada kemungkinan naik tinggi ya guys ya kalau menurut gua, tapi ya sabar-sabar aja ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke Instagram. Oke, Instagram guys, kalau menurut saya Instagram ya, pertama kalian nanya adalah TAPG. Average 760. TAPG kalau menurut saya masih turun ya di 760, harus hati-hati, ini jebol lagi ke bawah ya.
Yang kemarin udah gue bilang ya, jadi harus hati-hati. Apakah dia ada pantulan di 700 atau enggak? Let's see. Kalau dia jebol lagi dan jebol lagi 690, CL aja ya. Lalu setelah itu Innov average di 256. Innov kalau menurut saya masih bisa lancar ya guys ya. Ini ya bentuknya kayak begini, apalagi kalau tembus 262 bisa ke area 294 dan 336. Oke, lanjut setelah itu SAME dan SCMA tadi udah dibahas ya. SCMA-nya yang belum, SAME-nya udah. SCMA ya, SL di bawah 278, beli area 284 menuju 328 ya, 320-an ya. Lanjut MPPA masih bagus nggak Om untuk dibeli dari 380. MPPA ya, kalau menurut saya masih bagus lah, tenang aja, pasang SL aja, pasang SL di 374, 340 ya. Kalau dia mantul lagi boleh nambah di 44 menuju 600 dan 700 ya. Lanjut setelah itu titip BEPS masih bisa naik nggak? Oh masih ya. Ada pertanyaan ini sama ya, kamu sama Mbak Wit ya, kamu janjian ya sama Mbak Wit ya. Ya, BEPS masih bisa naik ya guys ya, kalau menurut saya ya. Seger ya itu ya, lupa gue. Kalau BEPS ya, kalau dia jebol dari 3940 hati-hati. Tapi untuk saat ini dia udah sideways di sini ya guys ya. Tungguin aja jebol 5280 ya, mudah-mudahan naik lagi ke sini. Ke 7200 ya. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, nah bakalan seru ya di atas 5370. Ini lagi istirahat aja kalau menurut saya. Mudah-mudahan nggak begini ya. Kalau dia cuma mentok 5860, hati-hati ya. Mungkin kebentuk head and shoulder. Kita lihat aja guys. Tapi kalau menurut gua masih uptrend ya. Oke, lanjut setelah itu ada BCAP dan ADMR. BCAP BCAP ya guys ya, di daily ya. BCAP kalau menurut saya masih lancar ya, tes support aja ini. Selama dia di 296 sih masih oke. Selama dia di 266 juga oke, asal dia nggak jebol dari 236. Jadi kalau menurut saya masih oke nih, masih bisa naik menuju 340-400 ya. Lanjut setelah itu ada ADMR. ADMR ya guys ya, ADMR kalau menurut saya masih bisa lancar. SL di bawah 1755, mudah-mudahan nyampe 2200 ya. Lanjut setelah itu ada INTA dan BP. INTA kalau menurut gua ya hati-hati ya guys ya, turunnya lumayan. Gua takutnya dia false break ya. Jadi kalau menurut gua tunggu di atas 67 ya. Ya, bagus itu juga di atas 73 ya. Hati-hati ya, hati-hati. Bentuknya juga ini saham-saham yang sering mengecewakan ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Jadi kalau gua akan tunggu di atas 70 atau 80 ya. Lanjut setelah itu BP. BP masih bisa naik lah ya, udah masuk di inian, dicopet aja. Tapi kalau menurut gua karena besok hari Tepo Fit ya, hati-hati ya. Lalu setelah itu Seger dan MPPA. MPPA-nya tadi udah ya, Seger. Seger kalau menurut saya masih lancar ya guys ya. SL di bawah 2230, 2060, mudah-mudahan lancar, mantul lagi naik ke atas ya. Tapi ingat ya guys ya, nih habitnya dia begitu ya. Turun dulu di bawah average, naik ngagetin. Ini juga gitu, turun dulu terus ngagetin ya. Apakah ini akan terjadi di bawah 2000 terus ngagetin lagi? Let's see ya. Kita lihat karakteristiknya ya guys ya. Dan itu yang biasanya terjadi. Oke. Lanjut setelah itu ada request. Hi, we invite you to Allah, apa lagi nggak jelas ya. Oke, itu aja dari gua. Semoga berhasil ya guys ya, dan bisa cuan ya, dan semoga bisa membuat weekend kamu ceria ya. Itu aja dari gua. Oh ya, gua dengar banyak teman-teman kita yang sakit ya, nggak well dan segala macam. Gua minta tolong ya teman-teman untuk doanya ya buat teman-teman yang mungkin masih COVID ataupun ada penyakit-penyakit yang lagi menghalangi ya, karena gue quite concern ya untuk hal-hal tersebut ya, dan gue berharap banget kita berdoa buat teman-teman dan saling membantu apabila ada teman-teman yang lagi nggak fit gitu ya. Itu aja dari gue.
See you, have a good day, bye bye guys.